Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesi Dwi Hapsari dari Ilmu Perpustakaan 1, Stambuk 2023. Saya akan menjelaskan mengenai civil society dan akan menjawab pertanyaan yang menjadi tugas UAS saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Civil society atau masyarakat sipil adalah konsep yang merujuk pada ruang politik yang berada di luar struktur pemerintahan dan sektor bisnis, di mana individu dan kelompok dapat berkumpul, berdiskusi, dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi, mempromosikan hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masyarakat sipil. Yang pertama ada pengertian civil society. Civil society mencakup berbagai organisasi dan pemerintahan dan non-profit yang beroperasi secara independen dan dari pemerintah dan sektor bisnis. Ini termasuk yang pertama, organisasi non-pemerintahan atau NGO. Lembaga yang bekerja di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan sosial. Yang kedua ada asosiasi komunitas. Kelompok lokal yang terbentuk berdasarkan kepentingan atau tujuan bersama seperti koperasi, kelompok pemuda, dan organisasi lingkungan. Yang ketiga ada serikat pekerja, organisasi yang mewakili kepentingan pekerja dan berjuang untuk hak-hak mereka di tempat kerja. Yang keempat ada lembaga pemikir dan lembaga penelitian, institusi yang melakukan penelitian dan advokasi kebijakan publik. Yang kelima ada kelompok advokasi, organisasi yang memperjuangkan isu-isu tertentu seperti hak perempuan, hak minoritas, dan kebijakan lingkungan. Yang keenam ada media independen, outlet media yang bekerja untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tidak bias. Yang kedua ada peran dan fungsi civil society. Civil society memiliki beberapa peran dan fungsi penting dalam masyarakat. Yang pertama ada penguatan demokrasi. Masyarakat sipil mendorong partisipasi publik dalam proses politik, meningkatkan transparansi, dan mempromosikan akuntabilitas pemerintah. Dengan menyediakan forum untuk diskusi dan debat, mereka membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warganya. Yang kedua ada perlindungan hak asasi manusia. Organisasi masyarakat sipil sering menjadi garis depan dalam memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia. Mereka memberikan bantuan hukum, mendokumentasikan pelanggaran, dan melakukan kampanye untuk perubahan kebijakan. Yang ketiga, penyediaan layanan sosial. Banyak organisasi masyarakat sipil menyediakan layanan yang tidak atau kurang tersedia dari pemerintah, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Ketiga, ada karakter civil society. Masyarakat sipil memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sektor lain. Yang pertama, ada independensi. Civil society beroperasi secara independen dari pemerintah dan sektor bisnis, meskipun mungkin bekerja sama dengan kedua pihak dalam beberapa kasus. Yang kedua, ada partisipasi sukarela. Anggota masyarakat sipil berpartisipasi secara sukarela dan didorong oleh komitmen terhadap tujuan bersama, bukan keuntungan finansial. Yang ketiga, beragam dan plural. Masyarakat sipil terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan, tujuan, dan metodologi yang berbeda, mencerminkan keragaman masyarakat. Keempat, ada tantangan yang dihadapi civil society. Meskipun berperan penting, masyarakat sipil sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain ada represi pemerintahan. Banyak negara pemerintah mungkin melihat masyarakat sipil sebagai ancaman dan berusaha untuk membatasi aktivitas mereka melalui peraturan yang ketat, pembatasan perdanaan, dan tindakan represif. Selanjutnya ada fragmentasi internal. Perbedaan dalam tujuan, metode, dan ideologi di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil dapat menyebabkan fragmentasi dan kurangnya koordinasi. Kelima, ada masa depan civil society. Dengan terus berkembangnya teknologi dan perubahan dinamika sosial politik, masyarakat sipil harus terus berinovasi dan beradaptasi. Kolaborasi yang lebih erat antara berbagai aktor termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan komunitas global akan menjadi kunci untuk memperkuat peran masyarakat sipil di masa depan. Civil society tetap menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.
Melalui partisipasi aktif dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat sipil dapat terus memainkan peran vital dalam menanggapi tantangan dan memajukan kesejahteraan publik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, yaitu mengapa civil society dikekang di Indonesia versus apa solusi yang tepat menurut saudara. Civil society di Indonesia sering menghadapi kendala dalam menjalankan perannya sebagai pengawas independen dan advokat kepentingan publik. Beberapa faktor yang menyebabkan pembatasan terhadap civil society antara lain adalah regulasi yang membatasi kegiatan organisasi dan pemerintah atau NGO, intimidasi dan tekanan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan advokasi mereka, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dalam membangun kemitraan yang inklusif dengan civil society. Pengawasan ini dapat menghambat peran civil society dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak warga, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Misalnya, sering terjadi penolakan terhadap kegiatan civil society yang dianggap mengganggu kepentingan politik atau ekonomi tertentu, serta pembatasan dalam mendapatkan akses ke informasi publik yang dibutuhkan untuk melakukan advokasi. Pertama, masa depan demokratisasi Indonesia sangat ditentukan oleh terwujudnya masyarakat sipil, yaitu masyarakat dalam suatu negara dengan perkumpulan-perkumpulan sosial yang dapat mengisi ruang publik antara masyarakat dan negara, serta berinteraksi dengan negara secara mandiri, individu, dan kolektif. Kedua, prospek perkembangan masyarakat sipil Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan pembentukan dan penguatan komponen kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang mandiri, dan arena publik yang terbuka. Selain itu, prospek pengembangan masyarakat sipil juga ditentukan oleh optimalisasi peran intelektual kelas menengah khususnya mahasiswa dan politik. Ketiga, proses pembangunan masyarakat sipil dalam konteks Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain tingginya fragmentasi sosial di masyarakat, hasil pembangunan yang tidak merata di sektor ekonomi, sosial dan pendidikan, serta masih kuatnya corak politik paternalistik budaya dalam masyarakat.